Selamat datang di podcast Ngobrol Santai Penuh Makna. Senang banget ya bisa menemani kalian lagi. Akhir-akhir ini pasti kita sering dengar tentang AI atau mungkin sering menggunakan yang namanya ChatGPT, Gemini atau aplikasi lainnya. Tinggal ketik pertanyaan, akan keluar jawaban dengan cepat. Tapi pernah nggak sih kalian berpikiran bahwa dengan menggunakan AI itu akan kita menjadi malas untuk berpikir? Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang istimewa ini untuk berdiskusi bersama tentang AI. Ada siapa saja sih ini? Ada Mbak Risma. Halo, perkenalkan saya Risma dari jurusan Prodi PG PAUD. Ada Mbak Kartika. Halo, saya Kartika dari jurusan K3. Ada Mbak Nayara. Hai, aku Nayara dari PG PAUD. Oke, nah jujur aja ya sebelum kita mulai, kalian itu termasuk tim yang sering menggunakan AI atau tidak nih? Wah, jujur ya, hampir setiap hari saya menggunakan AI, dari mulai referensi, mencari kerangka tugas, sampai searching berbagai materi. Tapi bukan berarti saya semua tugas itu asalnya di AI ya. Sama Mbak, aku juga gitu. Aku juga sering kok menggunakan AI untuk membuat kerangka tugas. Ketika udah mentok banget, aku searching menggunakan AI yaitu ChatGPT. Oke deh, aku mau tanya nih Mbak, kalau menurut Mbak Nayara nih, AI itu apa sih Mbak? Nah, itu dia. AI memang memudahkan hidup kita, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menggunakannya. Nah ini kalau Mbak Kartika sendiri, kenapa sih Mbak kok akhir-akhir ini itu banyak pelajar atau mahasiswa yang sering menggunakan AI? Karena cepat dan praktis sih. Misalnya kita lagi cari penjelasan materi yang panjang di buku. Kalau pakai AI penjelasannya bisa langsung diringkas dalam hitungan detik. Jadi sangat membantu, apalagi kalau sedang dikejar deadline. Betul, memang ya relate banget dengan kehidupan kita ya. Kalau sedang dikejar deadline memang kita mau nggak mau menggunakan AI ya. Kalau menurut Mbak Kartika sendiri, manfaat AI itu apa sih Mbak? Banyak banget. AI bisa membantu menjelaskan materi yang sulit dengan bahasa yang lebih sederhana. Bisa memberikan contoh soal. Kalau pendapat dari Mbak Risma tentang itu AI? Kalau menurut saya ya, jangan terlalu bergantung sama AI karena itu sangat berbahaya. Karena mungkin AI itu memudahkan kita, membantu kita, tapi itu juga bukan dari diri kita sendiri. Jadi kita itu harus mereferensi analisis yang ada di AI, terus kita pakai bahasa kita sendiri seperti itu. Ya Mbak Risma ya, berarti selain ada manfaatnya juga ada resikonya ya Mbak Ris. Ya. Itu tadi salah satu resiko yang Mbak Risma sampaikan ya. Kalau ini ya, biasanya mahasiswa itu memang jangan sampai untuk mencapai nilai bagus, tapi kita hanya tergantung dengan AI tanpa mengolah lagi. Gitu ya Mbak ya. Karena tadi sesuai penjelasan Mbak Risma bahwa tidak semua yang kita dapat dari AI itu benar. Gitu ya. Oke, kalau gitu menurut Mbak Nayara nih, apakah AI itu bisa menggantikan peran guru ataupun dosen Mbak? Menurut saya tidak bisa, karena AI memang pintar memberikan informasi. Tetapi guru bukan hanya menyampaikan materi, guru juga membimbing, memotivasi, mengerjakan nilai-nilai kehidupan, dan memahami karakter setiap siswa. Hal-hal seperti ini tidak bisa diganti oleh teknologi. Nah, setuju banget aku Mbak dengan pendapat kamu. Kemudian gimana sih cara menggunakan AI secara bijak itu? Untuk penggunaan AI yang pertama ada gunakan sebagai penerangan belajar, dan yang kedua bukan pengganti berpikir ya, dan selalu cek kembali informasi yang kita dapat dari AI apakah sudah benar atau masih salah, atau perlu kita tambahi dengan analisis kita sendiri juga boleh. Terus bisa kita masukkan dengan bahasa kita, dan yang paling penting jangan melakukan plagiat.
Betul sekali itu Mbak. Aku setuju banget sih dengan Mbak Risma. Berarti AI itu boleh dipakai asal kita ada usaha sendiri gitu ya Mbak ya? Nah, ya betul sekali. Proses belajar itu tetap harus dijalani karena yang membuat kita berkembang bukan aplikasi ya, tapi hasil akhir, tetapi juga proses berpikirnya kita sendiri. Nah ini sebelum saya tutup nih, saya mau tanya nih ke Mbak Kartika. Menurut Mbak Kartika nih, kalau suatu hari itu AI itu semakin pintar Mbak, apakah manusia harus takut Mbak? Menurut saya tidak perlu takut ya. Yang perlu kita lakukan adalah terus belajar dan meningkatkan kemampuan yang tidak dimiliki AI, seperti kreativitas, empati, komunikasi berpikir kritis, dan kemampuan mengambil keputusan. Selama manusia mau belajar, AI akan tetap menjadi alat bantu, bukan pengganti manusia. Oke, keren banget ya. Jadi kesimpulannya AI itu bukan musuh ya, dan juga bukan solusi untuk semua hal. AI adalah alat yang bisa sangat bermanfaat apabila digunakan secara bijak. Jangan sampai kita menjadi generasi penerus itu menjadi generasi yang nggak mau berpikir, hanya mengandalkan teknologi saja gitu ya Mbak ya. Nah, setuju. Jadikan AI sebagai tempat belajar, bukan jalan pintas untuk menuju nilai yang bagus. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga obrolan santai kita hari ini bisa menambah wawasan untuk kalian semua tentang menggunakan AI secara bisa di dunia pendidikan. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.